Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini terasa berat? Padahal orang lain menghadapi hal yang sama, tetapi mereka masih bisa tersenyum. Mungkin itu bukan soal nasib, melainkan cara pandang. Dan itulah inti dari buku ini. Hai, aku Clara. Dan di video kali ini, aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal sebuah buku yang enggak cuma menginspirasi, tetapi bisa mengubah cara kita dalam memandang hidup. Buku ini sebenarnya sederhana, tapi isinya dalam banget. Dan siapa tahu setelah kalian menonton video ini, kalian juga bisa bilang, ya hidup ini memang indah. Dan bahagia ternyata nggak sesulit itu. Yuk langsung aja ke videonya. Life is Beautiful, ditulis oleh Arvan Pradiansyah. Buku ini sudah terbit sejak 2004, namun terus dicetak ulang dan sekarang ada edisi baru dengan bahasa yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Isinya 36 tulisan pendek, dibagi dalam 4 bab. Masing-masing tulisannya seperti renungan ringan yang bisa kalian baca di saat waktu santai. Bahkan cuma 1 halaman saja sudah bisa membuat kalian mikir seharian. Buku ini membahas bagaimana cara kita memandang hidup, bagaimana menghadapi masalah, dan yang paling penting, bagaimana menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri atau inner happiness. Bukan dari hal-hal dari luar. Salah satu konsep utama di buku ini adalah tentang jendela kehidupan. Arvan bilang, kita tuh ngelihat dunia lewat jendela pikiran dan hati kita. Kalau jendela itu bersih, dunia bakalan kelihatan indah. Tapi kalau jendelanya coreng-moreng, ya semuanya bakalan kelihatan buruk dan bakalan coreng-moreng juga. Itulah kenapa kita butuh bersihin jendela itu dengan kesadaran, rasa syukur, dan cara pandang yang baru. Aku juga menyoroti yang mana dalam buku ini Arvan juga membagikan 3 kunci penting untuk hidup bahagia. Simple sih, tapi kalau kita praktikkan, efeknya akan sangat besar bagi kehidupan kita. Yang pertama, rela memaafkan. Arvan mengemukakan salah satu pendapat seorang dokter terkenal, Gerald Jamsky, yang mengatakan bahwa sebagian besar permasalahan yang kita hadapi dalam hidup itu sebenarnya bersumber dari ketidakmampuan kita untuk memaafkan orang lain. Kunci yang kedua, bersyukur. Arvan membagikan cerita tentang seorang petani yang selalu mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dan di akhir, Arvan memberikan kita nasihat bahwa apa yang kelihatannya baik belum tentu baik, dan apa yang kelihatannya buruk juga belum tentu buruk. Dengan bersyukur, menunjukkan bahwa kita tidak terganggu dengan situasi apapun, karena kita selalu menerima apapun situasi yang terjadi pada kita. Dan kunci yang terakhir adalah tidak membesar-besarkan hal-hal kecil. Banyak hal-hal yang kita pusingkan setiap harinya sebenarnya adalah masalah-masalah kecil. Masalah-masalah ini bahkan gak akan pernah kita ingat lagi 1 tahun dari sekarang. Ada juga salah satu cerita yang cukup aku soroti. Berikut akan aku bacakan. Sebuah jendela untuk melihat dunia. Apakah hidup benar-benar indah seperti yang dinyatakan oleh buku ini? Di mata seorang wanita tua, yang terjadi justru sebaliknya. Hidup justru begitu menyedihkan. Bahkan wanita ini menangis setiap hari. Ia menangis di kala hujan maupun di kala panas.
Seorang lelaki yang kebetulan lewat merasa iba dan bertanya kepadanya, "Mengapa ibu menangis?" Sambil terseduh-seduh wanita itu menjawab, "Aku punya 2 orang anak. Anak lelakiku menjual es, sementara anak perempuanku menjual payung. Bila hujan turun, aku sedih memikirkan anak laki-lakiku yang esnya tak laku. Sebaliknya, bila hari panas, aku sedih memikirkan anak perempuanku yang payungnya tak laku." Mendengar itu, lelaki tadi berkata, "Sekarang, coba pikirkan yang sebaliknya. Kalau hujan turun, pikirkan anak perempuanmu. Pasti payungnya banyak terjual. Sebaliknya, kalau cuaca cerah, pikirkan anak lelakimu. Bukankah esnya akan laku keras?" Wanita itu mendengarkan nasihat itu dengan sungguh-sungguh. Dan sejak saat itu, ia tak pernah menangis lagi. Ia selalu bersyukur dan tertawa setiap saat. Cerita ini sebenarnya sederhana, namun dapat memberi nasihat kepada kita. Kita juga seringkali bersedih terlebih dahulu sebelum bersyukur. Padahal kebahagiaan itu seringkali soal membalikkan sudut pandang, bukan cara mengubah keadaannya. Menurutku, ada beberapa hal yang bikin buku ini layak buat kalian baca. Pertama, bahasanya ringan. Ya, kayak lagi ngobrol sama teman aja, bukan lagi baca teori yang berat. Kedua, isinya tidak menggurui, tapi justru bikin kalian mikir sendiri sambil ngerenung. Ketiga, bisa dibaca kapan saja, dan nggak harus urut ya. Cocok banget buat teman kalian sebelum tidur atau pas lagi pingin santai. Dan yang terakhir, ini buku yang bisa dibaca ulang. Dan setiap kali kalian baca ulang, pasti dapat makna yang baru. Tapi tentu nggak ada buku yang sempurna ya. Buat kalian yang lagi nyari pendekatan akademik atau teori psikologi yang lengkap, mungkin buku ini terasa terlalu sederhana. Dan kadang juga, beberapa tulisan terasa mengulang tema yang mirip, seperti soal bersyukur atau cara berpikir. Tapi kalau kalian anggap ini sebagai buku harian refleksi, itu justru jadi penguat. Jujur, waktu baca buku ini, aku ngerasa tertampar karena selama ini aku merasa kurang bersyukur. Kadang kita ngeluh cari-cari alasan buat sedih. Padahal yang perlu kita lakuin itu cuma satu, yaitu ubah cara pandang kita. Dari buku ini aku juga belajar, kalau yang bikin capek itu bukan hidupnya, tapi tentang cara pandang kita tentang hidup itu sendiri. Sekian video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa bersihkan jendela pikiranmu ya. Bye-bye.